Shalom saudara semua. Ada sukacita, amin. Ya, it's just a pleasant kayak rumah sendiri kalau saya ke Rock Riverside ya saudara ya. Dan juga hari ini meskipun kita break dari kitab Filipi, hari ini kita akan belajar sesuatu yang saya yakin bisa membantu saudara di dalam kehidupan saudara dan membuat saudara semakin dalam perjalanan menuju kepada kedewasaan iman. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peperangan rohani, pandangan Injil atas peperangan rohani, gospel view on spiritual warfare, ya saudara ya. Dan kita akan membuka bersama-sama. Seringkali kita kalau tentang gospel spiritual warfare itu kita punya salah persepsi. Dan hari ini kita akan melihat pandangan Injilnya seperti apa. Kita akan buka sama-sama di Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Kita akan membaca yang bergantian. Saya akan mulai dulu ayat yang genap dan saudara membaca ayat yang ganjil. Oke saudara ya. Bukan berarti saudara ganjil ya saudara ya. Tapi oke, saya akan baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Susah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami minta biarlah Engkau yang cengkram hati kami supaya kami bisa menerima firman-Mu. Dan hari ini setiap kami ditata ulang sehingga kami bisa melakukan peperangan rohani bukan over spiritualis ataupun under spiritualis. Tetapi kami dapat sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar katakan. Nah saudara, kalau saudara di Bali, saudara mendengar pertanyaan ini, apakah Anda percaya setan atau iblis? Benar-benar ada. Pasti saudara tahulah jawabannya, iya itu ada. Tetapi gini saudara, kalau saudara pergi ke Singapura, saudara pergi ke Los Angeles, saudara pergi ke Surabaya bahkan, itu jawabannya pasti ada dua ekstrim ini. Yang satu tentu saja mungkin kayak orang Bali ya, tentu saja ada banyak cerita seram, mistis, pelet, ya, kerasukan, santet, bahkan film-film aja ada siksa kubur, kuntilanak, suster ngesot dan yang lain-lain ya saudara ya. Pasti ini adalah sesuatu yang sangat populer. Tapi semakin anak-anak kita itu memiliki rasional, berpendidikan yang tinggi, semakin banyak orang bilang, ah itu kuno. Zaman sekarang kok masih percaya setan? Semua itu ada penjelasannya secara sains dan secara psikologis. Nah kalau saudara percaya sama yang ini, ada sebuah kata-kata yang pernah saya tonton di dalam sebuah movie, yaitu trik terbesar yang pernah dilakukan iblis adalah meyakinkan dunia untuk percaya bahwa dirinya tidak ada. Nah makanya kalau saudara pergi ke daerah barat, mereka tuh tidak percaya adanya spiritualisme atau hal-hal yang magis atau mistis, karena mereka percaya itu semua ada penjelasan secara ilmiah. Nah tetapi kalau itu ada benarnya. Tetapi juga yang saudara percaya juga ada benarnya. Nah kalau saudara melihat keadaan dunia dengan kekerasan di mana-mana, perpecahan keluarga, kejahatan, perang, eksploitasi, human trafficking, diskriminasi, maka kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nah makanya hari ini saya akan membicarakan firman ini dari 3 poin ini. Yang pertama adalah peperangan kita melawan siapa? Nah, of course saudara pasti jawab, lawan setan. Oh, belum tentu. Ya, lebih kompleks dari itu. Nah, yang kedua, apa yang sebenarnya kita lawan? Siapanya? Kita harus tahu siapa, apa yang kita lawan dan bagaimana kita bisa menang. Jadi, siapa, apa, dan bagaimana. Saudara siap belajar? Amin. Nah, kita akan mulai yang pertama ya. Siapa yang kita lawan? Nah kita kalau baca firman Tuhan tadi dikatakan, baca sama-sama ayat 12, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah. Jadi itu jelas memang Alkitab bicara bahwa memang lawan kita adalah iblis memang. Tetapi itu hanya satu aspek ya saudara ya. Jadi kalau kita melihat peperangan, kekejaman, kekerasan, korupsi, rasisme, kemiskinan. Ada kekuatan spiritual memang dibalik semua itu. Nah kalau saudara lihat ekstrim di dunia ini, saya akan menunjukkan kepada saudara 2 ekstrim bagaimana dunia melihat kejahatan. Yang pertama tentu saja kejahatan itu dilihat dari ekstrim pola pikir mistis. Ini biasanya ada di Asia.
Ini biasanya di belahan timur. Itu kalau saya bisa jelaskan itu namanya over spiritualisme. Oh segala-gala itu pasti setan. Nah gitu saudara ya. Oh itu mungkin sesajennya kurang. Nah gitu saudara ya. Itu mungkin pabriknya selalu banyak kecelakaan karena lupa taruh kepala sapi atau babi. Atau saya nggak tahu apa kepala apa aja gitu saudara ya. Jadi mungkin semua kejahatan itu sama dengan sebab spiritual. Setan, roh jahat. Pasti ada penunggunya. Pasti ada kutukannya. Itu perlu diusir. Nah begitu saudara ya. Nah itu yang umum di daerah timur. Tetapi kalau saudara pergi ke daerah barat, pola pikir rasional, under spiritualisasi, semua kejahatan itu ada sebab psikologis. Mungkin sebab sosiologis, sebab antropologis. Semua yang gis itu saudara ya. Dan semuanya ada penjelasan ilmiahnya. Nah itu juga tidak salah. Tetapi begini saudara. Kita harus tahu bahwa peperangan, kekerasan, korupsi, rasisme itu lebih dari sekedar faktor sosial atau kutukan spiritual. Ada kejahatan yang mengakar dalam hati manusia. Nah ini masalah yang sesungguhnya sebenarnya dan itu diperparah oleh kuasa si jahat. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca berita tentang sebuah desa di Indonesia yang percaya bahwa segala penyakit, gagal panen, bahkan kematian yang mendadak terjadi itu karena roh jahat. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mengadakan upacara adat besar-besaran, membakar sesajen, memanggil dukun yang paling sakti, mengusir roh-roh jahat dari desa mereka, membakar kemenyan sehingga seluruh desa mereka bau kemenyan. Semua warga bergotong royong, berpuasa, memukul gong, bahkan bermalam di balai desa. Mereka pikir roh-roh jahat sudah pergi, maka pasti desanya aman. Tapi 1 bulan setelah ritual itu, apa yang terjadi? Pertikaian antar keluarga di desa itu malah meledak. Ada kekerasan, ada balas dendam, ada perebutan tanah, ada bacok-bacokan, dan akhirnya ada yang mati. Nah saudara coba perhatikan, bukankah dukun yang paling sakti sudah datang? Bukankah sesajen yang paling manjur sudah dikasih? Semua roh jahat mungkin diusir, tapi lihat, dosa di dalam hati manusia tetap tinggal. Keserakahan, kebencian, iri hati. Dan selama dosa itu tidak dibereskan, kekacauan akan terus berulang. Meskipun seluruh desa itu bau kemenyan. Nah itu secara spiritual, secara mistis, rupanya tidak memecahkan masalah. Nah yang sekuler, Andrew Del Banco seorang yang sekuler dia bilang gini, jurang antara keterlihatan, kejahatan dan kemampuan kita menghadapinya semakin besar. Maksudnya apa? Dunia kehilangan kosakata bahwa dosa dan kejahatan itu kenapa sih kok ada dosa dan kejahatan? Apakah karena kurang pendidikan, kurang budaya, atau pemerintahnya strukturnya kurang baik? Kenapa? Dia kehabisan kosakata untuk menjelaskan. Kalau saudara pernah nonton film Silence of the Lamb, itu di film itu ada seorang kanibal dan seorang serial killer yang dimintain tolong oleh FBI, polisi, untuk menangkap serial killer lainnya. Namanya Hannibal Lecter. Terus Hannibal Lecter itu diinterview sama polisinya. Kamu ini kok bisa jadi kanibal, jadi serial killer? Itu kenapa sih? What happened to you? Wah, dia dengan santai jawabnya begitu. Nothing happened to me, I happen. Wow. Maksudnya apa? Tidak ada yang terjadi padaku, aku dari keluarga baik-baik saja. Tapi memang aku kepingin makan orang. Aku pengen membunuh orang. Sampai polisinya bingung mau jawab apa. Nah saudara, dunia modern banyak sekali menghapus konsep kejahatan. Sehingga konsep kejahatan itu hanyalah kondisi penyakit psikologis, trauma. Tapi mereka tidak sadar bahwa masalahnya itu adalah dosa. Nah saudara, sejarah membuktikan bahwa ada kegagalan solusi. Yang over spiritualisme, gagal solusi. Yang under spiritualisme, yaitu pakai rasio, gagal solusi. Yang rasio, mereka berpikir mungkin solusinya pendidikan. Coba saudara lihat, bangsa yang paling berpendidikan itu adalah bangsa Jerman. Tahun 1945 muncul Hitler. Kurang pendidikan apa
Dia punya budaya yang luar biasa rapi. Tapi apa yang terjadi? Dia bunuh jutaan orang Yahudi. Pembantaian. Kalau kita salahkan pemerintah, sudah ada orang-orang yang berusaha mengubah struktur sosial dan pemerintah, yaitu Marxisme. Kalau saudara lihat revolusi sosial, Marxisme melalui Stalin, melalui Deng Xiaoping, atau melalui Mao Zedong, atau siapapun, itu akhirnya menjadi penindasan baru. Sekedar pendidikan dan reformasi sosial itu tidak sama dengan menegakkan keadilan dan menghapus kejahatan. Buktinya kejahatan tetap ada. Ketidakadilan tetap ada. Jadi ini menunjukkan bahwa reformasi sosial, pendidikan, dan kebudayaan sekalipun itu bukan solusinya. Tidak cukup. Amin, saudara. Nah, orang-orang yang over spiritualisme, yang sangat mistis, dia melakukan ritual-ritual, sesajen. Tapi buktinya apa? Kalau Indonesia ini mestinya paling banyak ritual dan sesajen. Korupsi tetap jalan kok. Kekerasan ada di mana-mana. Budaya klinik itu tidak membawa keadilan dan menghapus kejahatan, saudara. Jadi kalau saya bisa simpulkan, dosa itu lebih dalam dari faktor luar. Bukan gara-gara iblis, bukan gara-gara hanya pemerintah, atau karena ekonomi. Bukan, karena rasionalisme mengira pendidikan atau perubahan struktur sosial cukup mengubah hati manusia. Buktinya tidak, saudara. Mengabaikan keberadaan dosa, mengabaikan keberadaan iblis. Butuh teori, metode, struktur sosial yang baru. Tapi yang mistis mengira ritual saja, sesajen, doa pelepasan. Ada banyak orang yang bilang sama saya, pernah ada saya didatangi, Pak, saya ini apakah butuh pelepasan lagi, doa pelepasan? Saya ini suka jatuh dalam perjinahan, Pak. Saya bilang, Bapak sudah didoakan pelepasan berapa kali? Oh, berkali-kali. Mungkin pendetanya yang kurang urapan, Pak. Dia bilang, Bapak berzina berkali-kali, didoakan pelepasan berkali-kali, kok salahkan pendetanya yang kurang urapan? Mungkin Bapak butuh pertobatan, begitu saudara. Halo, seringkali kita berpikir kalau saya didoakan pelepasan, masalah saya beres. Halo, betul saudara? Padahal bukan itu saudara. Kita pikir kerusakan hati di dalam fokusnya adalah gara-gara roh jahat. Dan kita pikir kita butuh ritual. Kita pikir kalau ada seminar pewahyuan untuk mendapatkan urapan baru supaya saya bebas dari masalah. Itu adalah sesuatu yang saya butuhkan. Makanya kalau ada seminar-seminar model kayak gitu rame banget kan? Semuanya ingin pewahyuan baru, rahasia supaya mendapatkan urapan yang baru. Tapi bukan itu masalahnya. Kalau kita bicara Injil, Injil menyatakan yang kita butuhkan bukan teori baru atau pewahyuan baru. Yang kita butuhkan adalah hati yang baru. Yang setuju katakan amin. Seringkali kita salah fokus saudara. Nah saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara, menurut Alkitab, ini bedanya Alkitab sama dunia. Alkitab bicara bahwa asal usul kejahatan itu karena pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di surga, awalnya dari malaikat, tapi malaikat itu memberontak dari hatinya yang ingin menyamai Tuhan. Dan itulah sebabnya malaikat jatuh. Dan kemudian apa yang terjadi? Di Taman Eden, manusia itu sebenarnya diciptakan sempurna. Tetapi apa? Si malaikat itu tidak mau sendirian berdosa. Makanya dia membohongi manusia. Kamu kalau makan buah ini kamu akan menjadi seperti Tuhan. Padahal mereka sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Akhirnya mereka ingin jadi seperti Tuhan dan jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa karena hati manusia ingin menjadi seperti Tuhan. Sehingga hatinya rusak. Dosa berasal dari hati manusia. Bukan hanya dari pengaruh luar. Jadi kalau saudara lihat, baik rasionalisme modern ataupun mistisisme tradisional telah gagal mengobati sumber masalahnya. Karena masalahnya bukan hanya di luar, namun ada di dalam hati manusia. Saudara, pendidikan bisa membuat orang santun. Ritual bisa membuat Anda merasa lega sebentar. Tapi hanya Injil yang bisa mencabut akar dosa dari dalam keluar. Yang setuju katakan amin. Nah itulah sebabnya saudara kita masuk ke dalam poin yang kedua. Jadi kita udah tahu siapa musuh kita. Iya musuh kita ada iblis, tapi sebenarnya hati kita sendiri. Katakan kepada kanan kirimu, ternyata hatiku juga banyak masalah ya. Coba katakan, ayo, hatiku ini banyak masalah. Jadi gak usah bilang hatimu masalahnya, hatiku dulu ya saudara ya. Jadi kalau suami istri jangan bilang, tuh kan hatimu itu memang busuk. Jangan gitu ya saudara ya.
Tapi hati kita dulu ya saudara ya. Memang hati kita. Dan itu ditunggangi oleh iblis. Jadi sekarang saudara bisa tahu ya. Jangan salahkan, oh ini gara-gara ekonomi, ini gara-gara presiden. Oh, ini gara-gara Trump gitu saudara ya. Wah ini gara-gara keadaan dunia ya. Jangan gitu dulu. Ya itu bisa ada faktornya. Tetapi yang paling berpengaruh itu sebenarnya hati kita. Nah sekarang kalau hati kita bermasalah, apa sebenarnya yang kita lawan? Nah kita akan baca sama-sama Efesus 6 ayat 11. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bahasa aslinya adalah metodeia, skema. Jadi apa yang kita lawan? 2A, tipu muslihat iblis. Ada strategi, ada kelicikan, ada skema setan yang tersembunyi. Lebih dari sekedar masalah psikologis, lebih dari sekedar manifestasi roh jahat. Dan kalau kita perhatikan di sini, perjuangan kita itu bahasa aslinya ternyata bukan perjuangan saja. Kalau bahasa Inggrisnya lebih dekat dengan kata Yunaninya, for we do not wrestle. Wrestle itu bergulat, saudara. Jadi ini bukan peperangan dengan panah atau pedang, tetapi gulat tangan kosong. Kenapa kok Rasul Paulus pakai kata-kata wrestle? Karena gini saudara, kalau saudara perang, musuhnya masih jauh, saudara akan pakai panah. Sudah pernah nonton ya film-film ya? Karena musuhnya masih jauh, pakai panah, seret. Tapi musuhnya makin lama makin dekat dan panahnya luput misalnya. Apa yang terjadi? Saudara hunus pedang. Sing. Masih jauh. Ting gitu kan. Tapi waktu pedang itu tertendang, pedang itu patah, apa yang terjadi? Gulat tangan kosong. Di sini yang MMA Brazilian Jiu-Jitsu langsung jago gitu saudara. Wah, itu gulat tangan kosong, itu hidup dan mati. Nah, Rasul Paulus ngomong gini, tahu nggak musuhmu itu nggak jauh. Musuhmu itu dekat banget. Dan dia ngajak kamu bergulat. Bergulat di mana? Dalam hatimu. That's how the devil is super close. C.S. Lewis bilang gini, makanya C.S. Lewis dalam bukunya The Screwtape Letters. Ya, Screwtape Letters itu cerita fiksi tentang strategi iblis. Nah sekarang kan banyak saudara ya, pernah saudara nonton TikTok tuh. ChatGPT dibilang, if you were the devil, kalau kamu itu iblis, apa strategimu? Wah kan gitu saudara. Gak usah ChatGPT. Zaman dulu C.S. Lewis udah buat kalau strategi iblis itu bagaimana? Dia pakai ini saudara. Dia bilang gini, iblis sama senangnya dengan orang yang tidak percaya mereka ada, para rasional. Tetapi dia juga senang dengan orang yang percaya berlebihan bahwa iblis itu ada. Terus dia bilang begini. Iblis itu sama senangnya dengan orang yang tidak percaya Tuhan, materialis, atau seorang penyihir dan dukun dengan kegembiraan yang sama. Saudara. Kenapa? Itu tipu muslihatnya memang. Jadi kalau dua kesalahan besar dalam melihat kekuatan iblis. Yang pertama, meremehkan. Rasionalisme itu bilang begini, setan itu mitos lah, semua itu pasti ada trauma. Masalahnya adalah penindasan sistemik. Ini gara-gara pemerintah, ini gara-gara sistem ekonomi. Kalau kita meremehkan ini, kita tidak waspada secara rohani dan tertipu tanpa sadar. Kita meremehkan kegelapan, ini under spiritualisme. Setan senang nih kayak gini. Wah bagus nih, bagus. Kita buat mereka kerusuhan, kita buat ekonomi mereka kacau balau. Kita buat mereka percaya akan materialisme. Kita buat bahwa ketenaran adalah yang mereka butuhkan. Duniawi sekali. Nah yang ini sangat spiritualis. Melebih-lebihkan kuasa kegelapan. Segala sesuatu disebabkan setan. Bahkan ban bocor pun gara-gara serangan iblis. Ditengking dalam nama Tuhan Yesus gitu saudara. Emangnya kalau ban bocor nanti ditengking anginnya muncul lagi gitu saudara ya. Tapi kan kita dikit-dikit gitu kan. Oh ini pasti iblis. Dalam nama Yesus. Iya. Bahkan ada jemaat, salah satu jemaat kami itu sampai ngomong kayak gini. Pak kenapa ya saya keguguran kandungan saya ini kenapa keguguran? Mama saya bilang karena waktu saya hamil muda itu saya nggak tahu saya hamil. Terus saya itu melayat di rumah duka. Dan gara-gara itu pastor saya ini keguguran. Ini ada kutuknya. Pastor bisa nggak patahkan semua kutuk supaya anak saya berikutnya ini nggak. Saudara lihat,
Itu adalah tipuan iblis, melebih-lebihkan kuasa kegelapan. Dan kalau saudara melebih-lebihkan kuasa kegelapan, kita lumpuh, kita takut, selalu was-was. Ini ada kutuk apa lagi? Kenapa kok tokoku sepi? Wah, disantet ini. Sehingga selalu takut. Dan iblis paling senang. Saudara-saudara perlu sadar bahwa roh yang ada di dalam diri saudara lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Firman Tuhan tadi juga bicara tentang ayat 10. Baca sama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Katakan sama-sama, saya kuat di dalam Tuhan. Katakan kepada kanan kirimu, kamu kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Dan lihat di sini. Waktu Rasul Paulus berkata di ayat 13. Waktu dia berkata kalau kamu wrestle. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan apa? Tetap berdiri. Kalau saudara sudah bergulat. Itu yang menang berdiri. Yang kalah KO saudara. Firman Tuhan berkata. Kamu akan tetap berdiri. Yang setuju katakan amin. Saudara akan tetap berdiri. Artinya kemenangan itu sudah dijamin. Nah, tipu muslihat iblis itu kita harus tahu kompleksitas dosa. Jadi begini saudara. Seseorang yang namanya pendeta Puritan namanya Richard Baxter. Seorang pendeta Puritan Inggris dari abad ke-17. Di tahun 1600. Dia menulis buku tentang depresi. Tentang kejahatan juga. Dia memberikan pandangan mengenai kompleksitas dosa. Untuk memahami kompleksitas dosa, kita harus lihat. Jangan sedikit-sedikit salahkan iblis. Jangan sedikit-sedikit salahkan pemerintah. Jangan sedikit-sedikit salahkan papamu, mamamu. Atau sedikit-sedikit salahkan ekonomi. Bukan. Ada 4 sumber pergumulan. Yang pertama, jangan-jangan kenapa kok kita itu suka depresi, kita itu suka mengalami kegelapan, bisa-bisa itu karena masalah fisik. Misalnya ada ketidakbalance di dalam cairan chemical di otak saudara atau hormon saudara. Ada orang yang karena thyroid itu jadi paranoid. Sehingga sedikit-sedikit dia selalu curiga sama orang dan ngomong itu iblis. Gitu. Nah, jangan-jangan yang kamu butuhkan adalah obat. Ya kan? Tapi tidak selalu karena masalah fisik. Kadang-kadang masalah psikologis. Mungkin temperamen Anda ada trauma. Mungkin ada luka masa lalu. Jadi yang Anda butuhkan adalah konseling. Banyak afirmasi. Banyak kasih, ada pendampingan. Butuh support system. Itu karena masalah psikologis. Anda butuh ketemu sama terapis untuk konseling. Tapi jangan-jangan ada masalah moral. Mungkin Anda merasa bersalah tentang sesuatu. Zaman dulu saudara pernah buat salah dan rasa bersalah itu menghantui saudara. Atau mungkin saudara marah atas sesuatu. Dan Anda perlu pertobatan. Anda butuh rekonsiliasi. Anda butuh pengampunan. Baru yang keempat ada gangguan roh jahat. Jadi ini adalah 4 sumber pergumulan. Dan ini enggak cuman hanya eksklusif satu-satu. Bisa jadi kompleks kombinasi keempat hal ini yang saling berinteraksi. Beda ya saudara? Ternyata kompleks ya dosa itu. Iya. Nah bandingkan dengan reduksi pendekatan. Ini dikurangi pendekatannya. Over spiritual. Oh yang penting setannya diusir. Kita pasti beres. Siapa bilang kalau masih ada masalah fisik, masalah psikologi sama moral. Yang satunya hanya fisik, psikologis, kasih obat aja. Makanya kadang-kadang kita lihat kan, dia kumat, lupa minum obat gitu kan saudara. Terlalu reduksi. Jadi kita perlu sadar, faktanya semua faktor bisa saling berinteraksi, terlibat secara kompleks. Jadi jangan cuman hanya sedikit-sedikit salahkan setan, jangan hanya semuanya itu karena kurang makan obat. Enggak. Kita perlu memahami pandangan Injil dan keluar dari 2 kesalahan ini. Over spiritualisasi dan under spiritualisasi. Mereka adalah bagian dari skema tipu muslihat iblis. Nah sekarang mungkin Anda tanya, lah terus tipu muslihat iblis itu kayak gimana? Nah saya akan memberikan sebuah ilustrasi dari seorang yang namanya
John White. Dia bilang begini saudara. Kalau saudara perhatikan, kata-kata iblis yang dipakai oleh Rasul Paulus, bahasa aslinya adalah diabolos. Bukan berarti dia suka bolos ya saudara ya. Tapi itu memang namanya diabolos. Artinya apa? Penipu, pemfitnah. Jadi ada dua, penipu dan pemfitnah. Nah bagaimana dia memfitnah saudara dan bagaimana dia menipu saudara. Nah John White dia bilang begini. Iblis itu tidak membuat orang baik jadi jahat. Tapi dia membuat orang berdosa itu dengan godaan dan tuduhan. Dia hanya mempermainkan kecenderungan dosa yang sudah ada. Nah, terus dia bilang gini, kalau kamu ingin tahu, buka grand piano. Grand piano itu kita pikir alat musik pukul. Betul, kita pukul tutsnya dan ada sesuatu yang memukul senar di dalamnya. Nah apa yang terjadi? Dia bilang gini, iblis tidak pukul tuts hati kita. Tapi dia nyanyikan nada yang sama. Misalnya, kalau grand piano dibuka, saudara nyanyikan lagu. Meskipun tuts piano itu tidak dipukul, nada itu nanti senarnya bisa ikutan. Teng, padahal saudara nyanyi. Teng, dia ikutan jalan sendiri. Nah apa yang iblis lakukan? Iblis menyanyikan lagu-lagu yang membuat senar dosa yang sudah ada di dalam hati kita untuk bergetar. Jadi dia tidak membuat saudara berdosa, tapi dia menyanyikan lagu-lagu penyembahan berhala yang ada di dalam hati saudara. Sehingga kalau saudara suka hawa nafsu, nanti sama dia saudara lewat, ada cewek lewat, seret, gitu saudara. Saudara lewat gini, terus lihat kedua, gitu. Lihat ketiga, saudara mulai melangkah, datengin. Saudara minta nomor teleponnya. Saudara tuker Instagramnya. Apa yang terjadi? Ada sebuah godaan. Saudara. Jadi apa yang terjadi? Dia membuat senar dosa yang sudah ada di dalam hati kita bergetar. Kalau dalam bahasa anak-anak Gen Z, itu kalau saudara buka Instagram, itu iblis itu seperti algoritma media sosial untuk menampilkan yang Anda sukai. Saudara, saya lagi suka padel ya. Kemarin sempat main padel di Bali. Wah, senang banget pertama kali. Saudara tahu, saya ngomong-ngomong tentang padel, tiba-tiba telepon saya, Instagramnya keluar, sepatu padel, raket padel, court padel di Los Angeles. Weh, kok tahu ya? Bisa dengerin apa? Itulah apa yang terjadi. Begitu saudara suka sesuatu dan saudara klik, apa yang terjadi? Semingguan yang saudara klik 2 kali 3 kali itu akan muncul terus di algoritma saudara. Begitu juga iblis. Dia menyanyikan lagu-lagu penyembahan berhala. Dan bagaimana caranya dia? Dia akan datang dengan godaan. 2 strategi tipu muslihat iblis. Dia datang dengan godaan dan dia datang dengan tuduhan. Dan itu akan seperti algoritma yang akan muncul terus menerus. Godaan dia akan bilang gini, gak apa-apa, Tuhan kan penuh kasih karunia. His job, kerjanya Tuhan kan ngampunin dosa. Makanya dia mati di atas kayu salib. Oh dia pakai teologi sudah. Dia merendahkan kekudusan Tuhan. Dan pandangan Anda dibuat terlalu tinggi tentang dirimu. Oh aku pasti bisa lah. Dikit-dikit kompromi di sini gak ada yang tahu. Akhirnya apa? Anda jatuh ke jurang kesombongan. Aku baik-baik saja. Aku bisa atasi sendiri. Gampang. Kan ada katekismus nanti. Waktu katekismus aku bilang Tuhan ampuni aku Tuhan. Beres. Yang satunya dikasih tuduhan. Pandangan terlalu rendah. Emang kamu loser, pecundang. Kamu gak mungkin diterima Tuhan. Lihat, kamu minggu demi minggu ke gereja tapi hidupmu gak berubah. Dan merendahkan kasih Tuhan. Tuhan gak mengasihi kamu. Akhirnya jatuh ke jurang keputusasaan. Aku terlalu gagal. Gak ada harapan. Sudah pernah ketemu sama orang-orang yang seperti ini? Sudah juga pernah ketemu sama orang-orang yang sini? Ini adalah senar-senar dosa yang iblis katakan kepada hidup kita. By the way, ini persis rasionalisme dan mistisisme. Kalau rasionalisme itu kan bilang begini. Gak apa-apa itu wajar semua orang melakukan.
Dia akan membuat dirimu merasa baik-baik saja. Kita pantas bahagia. Kita pantas mendapatkan ini, kan kamu sudah capek kerja. Istrimu nggak ngerti, buktinya dia nggak pedulin kamu. Sudah, kalau bahasa sekarang, gas. Betul saudara? Tapi yang tuduhan itu over spiritualisasi. Kamu dikutuk, kena karma kamu. Itu roh jahat itu. Dan roh jahat itu terus mengikuti kamu kemanapun kamu berada. Setan membuat kita merasa bahwa kita ada di bawah kutuk terus menerus. Saudara, ada 8 cara iblis menggoda, saya mau kasih kepada saudara. Tahu saudara buku ini, Precious Remedies Against Satan, Satan Device, ini ada 60 saudara. Saya kasih saudara cuma 8, tapi saya bacakan 4 aja lah ya. Nanti kalau mau minta slide-nya dari Pastor Antoni, nanti saudara bisa dikasih ya saudara. Yang pertama itu ya, menunjukkan umpan tapi menyembunyikan kait. Lakukan aja kamu pasti puas, nikmat itu enak. Tapi tidak pernah ditunjukkan konsekuensinya. Keluargamu hancur, pernikahanmu hancur. Saudara, kenapa kok waktu pandemi banyak sekali yang jadi korban robot trading itu? Itu kan tergoda. Ya kan? Crypto trading. Tergoda. Ada yang sampai ditanyain, ada teman yang itu siapa ya? Pokoknya siapa urip gitu. Tapi dia kehilangan 70 miliar saudara. Sampai teman saya bilang, dia masih urip gak ya? Masih hidup gak ya? Karena namanya urip gitu. Saudara bayangkan saudara. Jadi kenikmatan itu memberikan umpan tapi menyembunyikan kait. Merasionalisasikan dosa yang kedua sebagai kebajikan. Sehingga Anda akan merasa, oh saya ini bukan pemarah, saya ini berprinsip. Weh, gitu. Saya ini bukan pelit, tapi saya hemat. Wah, kan gitu kan. Saya ini bukan kikir, saya itu irit. Gitu saudara. Jadi membohongi diri sendiri, berpikir bahwa it's okay gitu loh. Menunjukkan dosa pemimpin Kristen. Oh pemimpin aja jatuh, kamu kan orang biasa, jadi gak perlu terlalu fanatik lah. Ya udah, sekali lagi, gas. Gitu saudara. Melebih-lebihkan belas kasihan Tuhan. Seperti tadi saya bilang, just do it. Nike. Just do it. God will forgive you. Tuhan pasti ampuni. Memang itu jobnya Tuhan kan, ngampuni. Ada banyak ya saudara, membuat kita pahit terhadap penderitaan yang terjadi. Membandingkan hidup kita dengan orang jahat. Kok enak ya, dia itu gak percaya Tuhan, tapi kok kaya. Aku yang percaya Tuhan, yang lurus gak pernah ngemplang pajak. Makin sepi, makin susah. Membandingkan dosa dengan kebaikan di area lain. Ada preman-preman, ada pembunuh-pembunuh, tapi cinta mamanya. Cinta anaknya. Kan aku udah cinta sama anak-anak. Kalau pembunuhan itu is just business. Itu. Membuat kita merasa pantas menerima kenikmatan tertentu. Membuat kita merasa layak menikmati dosa karena sudah berkorban dan berat hidup. Tuduhan. Ini banyak ya saudara ya. Kok diam semua ya? Ngerasa ya? Saya juga kok. Atau cuman saya saja yang ngerasa gitu saudara. Yang 4 cara. Fokus berlebihan pada dosa, bukan pada juru selamat. Suara-suara yang muncul, kamu itu berdosa, memang bobrok kamu itu. Tuhan pasti menolak kamu. Padahal kita diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan. Obsesi pada dosa masa lalu. Iya memang Tuhan sih ampuni, tapi istrimu buktinya gak mau ngomong sama kamu kan? Anakmu kepahitan kan sama kamu? Memang masa depanmu hancur, kamu gagal memang. Nah kayak gitu, terus terulang-ulang apa yang terjadi? Sudah kan tertuduh terus menerus. Melihat penderitaan hidup sebagai hukuman dari Tuhan. Ekonomi hancur, relasi hancur, kesehatan drop. Iblis berbisik, ini Tuhan marah. Kamu sedang dihukum. Ya seperti tadi saya bilang, kena karma kamu. Anak Tuhan seharusnya tidak bergumul seperti kamu. Waktu ada muncul pikiran-pikiran. Kamu anak Tuhan kok mikir kayak begini? Memalukan. Buktinya kamu ke gereja tapi gak membuat hidupmu berubah. Udah percuma kamu ke gereja. Nah saudara, saya mau kita reflektif sebentar di sini. Apakah kita sedang dipermainkan oleh iblis? Apakah kita mengenali skema-skema tipu muslihat ini? Apakah kita sedang digoda? Mungkin saudara saat ini digoda. Tetapi ada sebagian dari saudara. Saudara sedang dituduh. Dan bagaimana reaksimu? Over spiritualisme, ditengking-tengking aja?
Atau under spiritualisme, enggak lah. Ini mah semua pasti ada masalah psikologis. Makanya saudara mungkin minum obat. Saudara mungkin berpikir bahwa ini adalah kejadian-kejadian yang hanya bisa dijelaskan dengan hal-hal yang ilmiah saja. Nah, saya masuk ke dalam poin yang ketiga. Bagaimana kita bisa menang? Karena saudara sudah melihat bagaimana liciknya iblis. Hatimu dan hatiku itu sangat mudah dibohongi. Jadi kalau saya bisa simpulkan, kenali skema tipu muslihat yang biasa dipakai iblis dalam hidup Anda. Saudara, kita seringkali nggak sadar strategi melawan iblis. Kita tembak itu ngawur. Kita nggak tembak secara spesifik. Nah, gimana caranya mengenali? Perhatikan, apa kalimat-kalimat yang sering kamu ulang di hati kamu ketika kamu mulai tergoda? Kita perlu jujur. Senar spiritual apa yang sering digetarkan oleh iblis? Kata-kata apa yang sering muncul dan diulang-ulang dalam hati kita? Dan jangan salahkan orang lain. Saya pernah ada orang tua yang datang kepada saya yang menyalahkan kota di mana anaknya pergi. Saya pakai aja kotanya Bali gitu, saudara. Dulu di Surabaya anak saya itu ke gereja, ikutan kor, semuanya baik-baik saja. Begitu sampai Bali kok rusak ya pastor ya? Ini pasti gara-gara Bali. No. Kenapa kok dia semuanya aktif di gereja pada waktu itu? Karena mungkin dia merasa di gereja diterima. Senar hatinya digetarkan. Nih, kamu lakukan ini semua untuk diterima. Tapi iblis tahu, nanti kalau dia keluar dari komunitas itu, begitu dia sampai Bali, dia ketemu sama teman-teman yang suka party, suka narkoba. Digetarkan. Tuh, punya banyak teman, tapi kamu sendirian karena gak ada yang perhatikan kamu. Akhirnya dia apa? Narkoba, dia party. Apa yang terjadi? Sebenarnya dosanya sudah ada di sana. Dari dulu sudah ada. Nah, kenali skema tipu muslihat yang biasa dipakai iblis. Sadari senar hati kecenderungan dosa kita yang sering dipermainkan iblis. Iblis tahu loh celahmu, kamu sadar nggak celahmu? Apa suara-suara? Misalnya, nggak apa-apa ini dosa kecil kok. Ini nggak akan berdampak besar. Iya ya. Dan sekali lagi, saudara, gas. Atau apa? Mungkin tuduhan. Ah, kamu memang gagal, kamu memang goblok, kamu memang nggak ada harapan, kamu memang brengsek. Kalau itu yang sering, itu tuduhan. Atau mungkin, kamu udah kerja keras, kamu capek, bolehlah kamu kompromi sedikit-sedikit. Halo? Saya juga pernah jatuh dalam hal seperti itu, saudara. Nah, trigger-trigger apa? Mungkin saudara lihat, ini orang gak tahu diri banget sih. Dia pikir dia siapa? Dia gak tahu siapa saya. Wah, begitu saudara ya. Trigger-trigger yang buat saudara gak terima, buat saudara marah, buat saudara tertuduh. Saudara harus tangkap itu dan saudara tidak biarkan tipu muslihat itu untuk saudara teruskan dan saudara dengarkan. Jangan di-entertain. Jangan dipikirkan terus. Saudara pernah gak duduk diam? Pertamanya tadi misalnya ada kejadian siang. Terus kemudian saudara sebel sih sama orang itu. Terus habis itu saudara ngopi. Waktu ngopi saudara ingat lagi kejadiannya. Terus kemudian saudara ulang-ulang. Padahal udah selesai. Sambil ngopi. Kurang ajar ya orang itu tadi ya. Pernah saudara kayak gitu? Apa cuman saya saja? Kurang ajar ya orang itu. Perlu gue labrak tuh dia. Itu iblis. Senar hatimu digerakkan. Lu pikir, dia pikir lu siapa? Lu direndahin kayak gitu, lu dizolimin lu. Wah, tiba-tiba saudara ngopi jadi panas. Campur kafein saudara ya. Nah mungkin saudara menang ya. Misalnya, oh enggak, ini adalah senar iblis. Yang ini, kita kenali. Tapi, kenali juga, waspadai pergantian strategi iblis. Iblis tuh pintar. Waktu dia pencet-pencet, waktu dia nyanyikan, oh ini udah gak goyang. Dia cari yang lain. Reputasi saya sudah tidak, oke. Orang mau pikir tentang saya apapun, ya sudahlah terserah. Misalnya ini tentang saya. Tapi tiba-tiba saya kehilangan kendali keuangan. Tuh kan? Buktinya lu percaya Tuhan, tapi keuangan lu kacau balau. Wah, saya mulai kacau, khawatir tentang.
Dia pakai strategi lain. Musuh kita bukan statis, saudara. Jadi kita tidak boleh pasif secara rohani. Makanya waktu saudara baca firman, waktu saudara komunitas, itu pentingnya, saudara. Bukan supaya berkat lancar, bukan. Supaya saudara bisa punya sebuah kesadaran, awareness. Jebakan-jebakan iblis itu banyak. Iblis akan pindah ke taktik baru. Jangan hanya kenali godaan lama, tetapi waspadai bentuk barunya. Dan saudara tahu yang paling kuat adalah tadi dikatakan perlengkapan senjata Allah. Kita perlu mengenakannya. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan satu-satu. Tetapi apa perlengkapan senjata Allah itu? Injil adalah perlengkapan senjata Allah yang paling ampuh. Injil menghancurkan dua strategi iblis. Injil menghancurkan godaan, temptation. Injil juga menghancurkan tuduhan. Kalau godaan itu menyembunyikan kekudusan Allah. Akan ada suara-suara, Tuhan pasti ngerti. Tapi kalau tuduhan itu menyembunyikan kasih Allah. Tuhan tidak mungkin mengerti, Tuhan tidak mungkin memulihkan. Tetapi Injil tidak menyembunyikan keduanya. Namun menyatakan kasih dan kebenaran, kasih dan kekudusan Allah secara utuh. Injil membongkar dua strategi itu. Dengan menjawab godaan, untuk mengingatkan kita akan kekudusan Allah. Tuhan itu kudus, jangan main-main sama dia. Tetapi Injil juga membongkar dua strategi iblis untuk menjawab tuduhan dengan kasih Allah. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, dia mengasihi kita. Nah, bagaimana Injil menjawab dua hal ini? Bagaimana Injil menunjukkan kekudusan Allah? Bagaimana Injil menjawab tuduhan dengan kasih Allah? Artinya, tadi kan kita sudah bilang, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Apa yang perlu dikenakan? Ada dua kebenaran Injil yang perlu terus kita kenakan. Yaitu kita begitu berdosa. Kita begitu bobrok sehingga Kristus harus mati menanggung hukuman dosa kita. Disalib. Tapi pada saat yang sama kita begitu dikasihi sehingga Kristus rela mati. Mencurahkan darahnya. Menggantikan posisi saudara dan saya. Di mana? Disalib. Jadi waktu saudara digoda, lihatlah salib. Karena dosa saudara, dosa saya begitu jahat. Sehingga dosamu dan dosaku membunuh Kristus di atas kayu salib. Tuhan tidak mengkompromikan kekudusannya. Tetapi pada waktu saudara dituduh, lihatlah salib. Karena Kristus rela mati. Mencurahkan darahnya, rela disalib. Menanggung semua hukuman saudara. Untuk menyatakan kasihnya. Saudara harus sadar. Inilah jawabannya. Injil menunjukkan kepada kita bahwa karya salib Kristus menghancurkan tipu muslihat iblis. Ketika saudara merasa saudara orang baik. Ketika saudara merasa sombong. Lihatlah salib. Karena itu menunjukkan betapa parahnya. Betapa bobroknya dosa saudara. Sehingga Tuhan harus disalib. Tapi pada waktu saudara merasa putus asa. Saudara merasa gagal. Lihatlah salib Kristus. Karena itu menunjukkan betapa besar, betapa dalam kasih Tuhan. Kepada saudara sehingga dia rela disalib untuk menggantikan saudara. Rasionalisme. Yang tadi saya jelaskan berkali-kali. Lupa ada masalah dosa. Lupa bahwa kita punya hutang dosa. Mistisisme berusaha membayar hutang dosa. Dengan ritual, dengan doa-doa pelepasan. Supaya kutuk lepas katanya. Padahal kutuk sudah dibayar lunas. Yesus jadi kutuk supaya saudara menerima berkat. Berkat yang terbesar. Waktu kita lihat Injil. Injil Kristus menunjukkan kedua-duanya. Bahwa salib menunjukkan saya, saudara, begitu bobrok sehingga Yesus harus mati. Namun saya dan saudara begitu dikasihi sehingga Yesus rela mati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Saudara tahu iblis ingin supaya saudara lupa akan kekudusan maupun kasih Allah. Tetapi salib memperagakan kedua-duanya secara sempurna. Salib membungkam suara godaan. Dosa tidak pernah ringan. Yesus disalibkan karena dosa kita. Tetapi salib juga membungkam suara tuduhan.
Dosamu memang besar, tapi kasih Kristus lebih besar. Yesus mencurahkan darah untuk menghapus hutang dosamu. Saudara, saya ingin memberikan kesaksian sebagai penutup. Saya ingin jujur dikit, saudara, di akhir khotbah ini. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak kebal terhadap serangan musuh. Bahkan justru ketika para pelayan Tuhan, pastors, saya sering merasa justru pastor itu bisa kadang-kadang jadi target utama iblis. Ada saat-saat di mana saya digoda dengan begitu liciknya. Bukan dengan hal yang frontal, saudara. Tapi dengan hal-hal yang tampaknya sah. Kadang-kadang ada suara di dalam hati saya. Kan kamu sudah kerja keras. Kamu sudah berusaha mengerti banyak orang. Meskipun ada yang menjadi beban, kamu harus selalu senyum. Kamu harus selalu tampak baik-baik saja. Udahlah. Kamu bolehlah sedikit egois. Bolehlah kompromi di sini. Dan itu muncul, saudara. Dan saya pun bisa jatuh dalam hal seperti itu. Tapi bukan hanya godaan, itu godaan tadi. Tapi yang lebih sering adalah tuduhan. Ketika pelayanan terasa kering. Ketika penggembalaan saya buat keputusan yang salah. Atau mungkin keputusan yang membuat saya salah dimengerti. Saya disalah mengerti orang. Saya jenuh. Dan iblis berbisik, kamu gagal. Atau waktu saya marah, saya tunjukkan saya gak marah. Kamu munafik. Waktu saya salah buat keputusan. Mau dibawa kemana nih gereja? Gembala sidang model apa kamu? Lihat tuh. Waktu saya di kaca, potonganmu gak cocok jadi gembala sidang. Udah quit aja. Saya gak tahu berapa kali saya kepingin quit. Dan saya akui kadang saya percaya bisikan itu. Kadang saya kehilangan keberanian dan semangat. Tapi disitulah, pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan, pada waktu saya merenungkan Injil, disinilah Injil dites, saudara. Apakah Injil yang saya khotbahkan itu hanya sebagai teori, ataukah Injil itu menjadi nafas saya? Dan saya akui, kadang-kadang saya lupa akan Injil. Tapi ketika saya digoda, saya mulai merenungkan Injil, saya memandang kepada salib. Yesus disalib. Bukan supaya saya main-main dengan dosa. Tetapi dosa yang saya anggap ringan itu. Yesus ditikam, ditelanjangi, disalibkan gara-gara dosa saya. Disitulah saya hancur. Tuhan ampuni Tuhan. Saya menganggap remeh salib itu. Tapi ketika saya dituduh, di mana saya lebih sering mengalami tuduhan. Saya harus memandang kepada salib. Kasih Allah tidak kecil. Kasih itu begitu besar. Untuk memeluk saya. Bahkan di saat saya tidak layak. Saya belum bisa jadi hamba Tuhan. Saya belum jadi pendeta. Dia tidak menunggu saya sempurna. Tapi dia justru memanggil saya. Menyelamatkan saya. Saat saya masih berdosa. Salib membuat saya tidak bisa meremehkan kekudusan Allah. Karena begitu seriusnya dosa saya. Sampai harus ada darah yang tertumpah. Tapi salib juga membuat saya tidak bisa meremehkan kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah itu. Sampai Yesus rela menanggung dosa saya. Semua tuduhan saya pun dia tepis. Hari ini saya bisa berhadapan dengan Anda bukan karena saya kuat. Tapi hanya karena Injil. Dan saya masih terus berproses, saudara. Saya masih terus belajar. Saya terus mengenakan Injil. Dan saya tahu iblis gak suka. Tapi saya tahu, saya tidak bertempur untuk menang. Tapi saya bertempur dari titik kemenangan. Karena Yesus sudah menang buat kita semua. Itulah sebabnya saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Itulah sebabnya Wahyu 12 ayat 11 dikatakan apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh siapa? Darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Artinya begini. Kita tidak berperang untuk meraih kemenangan. Tetapi kita berperang dari titik kemenangan. Di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Hari ini. Yang mana kamu? Sering digoda atau sering dituduh? Senar yang mana yang iblis sering getarkan? Kenali. Pandang kepada salib. Saudara gak perlu tengking-tengking lagi. Saudara pakai Injil. Kenakan itu. Supaya pikiranmu
memandang kepada karya Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.